Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elia Hussein dan kakak Saya Arya Adikusuma. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan membahas mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bu Elia Nurindasari MPD dan Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Jadi, pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kalau didengar dari istilahnya mungkin terasa agak formal ya, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita pikirkan, sekolah itu berdiri di tengah-tengah masyarakat. Artinya, sekolah ini nggak bisa jalan sendiri. Ia butuh dukungan dari orang tua, dari tokoh masyarakat, bahkan dari dunia usaha sekitarnya. Tetapi sebaliknya, masyarakat juga butuh sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Nah, hubungan timbal balik inilah yang kita sebut dengan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, kita akan bahas mengenai konsep hubungan sekolah dengan masyarakat. Konsep hubungan sekolah dengan masyarakat menurut KBBI adalah hubungan sekolah dengan masyarakat adalah upaya membangun komunikasi, kerjasama, dan keterlibatan antara sekolah dengan komunitas di sekitarnya, baik dengan orang tua, tokoh masyarakat, organisasi, hingga instansi pemerintah dan swasta. Jadi secara istilah, konsep ini datang dari kata public relation, yaitu hubungan timbal balik. Kinderlesi menambahkan bahwa ini adalah proses komunikasi supaya masyarakat paham kebutuhan pendidikan dan merasa ikut bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Bayangkan kalau sekolah itu berdiri sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Guru-guru sibuk mengajar, tapi nggak ada dukungan dari orang tua. Masyarakat sekitar juga cuek, nggak peduli kegiatan sekolahnya. Akhirnya apa? Anak-anak belajar setengah hati, sekolah sepi dukungan, dan masyarakat nggak merasakan manfaat sekolah. Nah, disinilah jelas kenapa konsep hubungan sekolah dengan masyarakat itu penting. Sekolah butuh masyarakat, dan masyarakat butuh sekolah. Contoh nyata, sekolah bikin program penghijauan, sekolah menyiapkan lahan, orang tua menyumbangkan bibit, warga sekitar ikut bantu menanam, siswa belajar cara merawat tanaman. Nah, diadakanlah hari Sabtu pagi di halaman sekolah. Hasilnya, sekolah jadi hijau, siswa pun punya pengalaman nyata, orang tua bangga, masyarakat juga merasa ikut punya andil. Nah, setelah kita tahu konsep dasarnya, tentu hubungan ini nggak bisa dijalankan asal-asalan. Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus dijaga supaya hubungan sekolah dan masyarakat tetap sehat. Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya ada sifat dan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. A. Sifat hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, saling ketergantungan atau yang disebut interdependensi, yang dimana artinya sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Begitu juga masyarakat membutuhkan sekolah untuk mencerdaskan warganya. Yang kedua ada saling menguntungkan atau yang disebut mutual benefit, yang dimana artinya kerjasama yang terjalin memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Misalnya sekolah mendapatkan fasilitas, dukungan fasilitas, dan masyarakat mendapat generasi yang cerdas. Ketiga, dinamis dan fleksibel, yang dimana artinya hubungan ini mengikuti perkembangan zaman, salah satunya kebutuhan pendidikan, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Keempat, terencana dan terarah. Hubungan ini dibangun tidak bersifat spontan, melainkan berdasarkan program yang jelas dan struktur sesuai tujuan pendidikan. Yang kelima, bersifat edukatif, yang artinya hubungan ini dibangun tidak semena-mena, tetapi semua bentuk kerjasama harus menunjang tercapainya tujuan pendidikan, bukan sekedar formalitas. B. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Ellsbury, dalam Ismaya tahun 2015 telah mengemukakan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, untuk meningkatkan masyarakat akan pemahaman pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak.
Nah, jika kita lihat dalam PPT, bahwa ada 6 prinsip dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada keterpaduan, kontinuitas, cakupan, kesederhanaan, membangun, dan kesesuaian. Kedengarannya formal banget ya, tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, prinsip ini sebenarnya gampang dipahami. Yang pertama ada prinsip keterpaduan atau integrating, menekankan bahwa seluruh aktivitas sekolah, baik akademik maupun non-akademik, diharuskan dilakukan secara terpadu, tepat, dan berdasarkan data yang valid. Keterpaduan sekolah dan masyarakat itu ibarat dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Jadi, setiap program sekolah sebaiknya menyatu dengan kepentingan masyarakat. Contohnya, sekolah mengadakan pentas seni. Kalau acaranya cuma ditonton guru dan murid, ya selesai gitu aja. Tapi coba bayangin, kalau orang tua diundang, keluarga bisa buka stand makanan, tokoh masyarakat datang, juga kasih sambutan. Jadi, bukan cuma acara sekolah, tapi juga ajang kumpul kampung juga. Semua terlibat, semua senang. Contoh lainnya, program UKS atau usaha kesehatan sekolah. Kalau hanya sekolah yang bergerak, efeknya terbatas. Tapi kalau puskesmas ikut terlibat, orang tua bantu bakal sehat, dan masyarakat ikut mengawasi kantin sekolah. Program itu jajal di kokoh. Nah, yang kedua ada prinsip kontinuitas atau keberlanjutan, atau kita sebut dalam bahasa Inggris continuity. Keberlanjutan dalam pengelolaan hubungan antara sekolah dan masyarakat menekankan pentingnya adanya komunikasi dan interaksi yang terus-menerus. Kontinuitas hubungan sekolah dan masyarakat itu nggak bisa kayak kangen-kangenan musiman, harus ada rutinnya. Misalkan, jangan tunggu anak bermasalah dulu, baru orang tua itu dipanggil. Lebih baik bikin pertemuan rutin tiap semester atau bahkan bikin parenting class 3 bulan sekali. Jadi orang tua merasa selalu dilibatkan, bukan cuma diminta datang kalau ada masalah. Ada juga sekolah yang bikin grup belajar bareng orang tua. Jadi tiap bulan orang tua dapat tips mendampingi anak belajar dari rumah. Itu merupakan bentuk kontinuitas komunikasi nggak putus di satu acara, tapi terus berlanjut. Yang ketiga ada prinsip cakupan atau coverage, menekankan pentingnya memberikan informasi yang komprehensif dan mencangkup semua aspek yang perlu diketahui oleh masyarakat. Informasi tersebut harus lengkap, akurat, dan terkini, di mana cangkupan prinsip ini mengingatkan bahwa informasi harus sampai ke semua pihak, bukan sebagian. Contohnya, jadwal ujian diumumkan lewat surat yang dibawa anak. Kalau anaknya lupa ngasih ke orang tua, akibatnya orang tua nggak tahu. Jadinya di hari ujian ada siswa yang nggak siap. Kalau sekolah menerapkan prinsip cakupan, informasi disampaikan lewat berbagai cara, seperti surat, ditempel di mading, diumumkan di WhatsApp grup kelas, bahkan diumumkan juga saat upacara. Dengan begitu, semua pihak mendapatkan informasi, nggak ada yang ketinggalan. Pernah juga ada orang tua kaget tiba-tiba anaknya disuruh bawa bahan makannya besok karena infonya nggak sampai. Orang tua panik malam-malam buat cari bahan. Nah, kalau sekolah jalankan prinsip cakupan, hal seperti ini bisa dihindari. Nah, untuk prinsip yang keempat itu ada prinsip kesederhanaan atau simplicity, menekankan pentingnya menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih sederhana. Kesederhanaan komunikasi yang baik itu sederhana dan mudah dipengerti. Pernah dapat surat resmi dari sekolah yang bahasanya ribet banget sampai orang tua bingung maksudnya apa. Padahal kalau ditulis simple pasti lebih cepat dipahami. Contohnya, ketika ada surat atau ada pesan bahwa besok masuk jam 8, pulang jam 12 karena ada acara guru. Jelas, singkat, dan padat. Sekolah juga harus bisa pakai papan pengumuman visual dengan gambar. Misalnya kalender warna merah artinya libur, hijau artinya ada acara. Orang tua yang sibuk atau kurang terbiasa baca teks panjang jadi lebih gampang paham. Terus yang kelima ada prinsip membangun atau constructiveness. Program ini adalah sekolah dan masyarakat seharusnya bersifat membangun, di mana sekolah memberikan informasi yang bermanfaat dan positif kepada masyarakat. Membangun setiap komunikasi harus bernuansa positif. Jangan membuat pihak lain merasa disalahkan. Contohnya, ada anak yang nilai matematikanya turun. Kalau guru ngomongnya, "Bu, anak ini malas belajar." Wah, orang tua bisa sakit hati. Tapi kalau ngomongnya, "Bu, akhir-akhir ini nilai anaknya agak turun." Mungkin bisa kita bantu sama-sama di rumah, diluangkan waktu belajar, di sekolah nanti kita dampingi lebih intens. Nah, orang tua pasti lebih terbuka. Saat laporan bulanan, guru jangan hanya bilang kurang di matematika, tapi tambahin juga, tapi sangat bagus di kerja kelompok. Jadi orang tua nggak patah semangat.
malah tambah semangat untuk bantu anaknya. Nah, untuk prinsip yang terakhir itu adalah prinsip kesesuaian atau adaptability, di mana program kemitraan antara sekolah dan masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat, di mana kesesuaian sekolah harus menyesuaikan program dengan karakter masyarakat sekitar. Nah, misalnya sekolah di daerah pesisir akan lebih relevan kalau sekolah bikin program edukasi tentang menjaga kebersihan pantai. Kalau di daerah pertanian, sekolah bisa mengadakan praktik sains dengan cara menanam padi atau sayuran. Kalau di perkotaan, mungkin lebih cocok di kegiatan yang berhubungan dengan teknologi atau kewirausahaan digital. Selanjutnya, bentuk dan pola hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat yang dimana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain yang pertama ada hubungan informasional, artinya sekolah memberikan informasi kepada masyarakat tentang program, kegiatan, kurikulum maupun prestasi yang dicapai. Yang kedua ada hubungan edukatif, di mana masyarakat dijadikan sumber belajar bagi siswa dan sebaliknya sekolah memberikan manfaat edukasi bagi masyarakat. Yang ketiga ada hubungan institusional, di mana kerjasama dengan lembaga atau instansi itu di luar sekolah. Yang keempat ada hubungan partisipatif, masyarakat serta dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan secara finansial, tenaga maupun pemikiran. Selanjutnya pola manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pola pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa bagian. Yang pertama ada pola formal. Artinya, hubungan ini melalui lembaga resmi seperti komite sekolah atau dewan pendidikan. Biasanya berbentuk rapat rutin, musyawarah, atau penyusunan program kerja sama. Yang kedua ada pola non-formal, yang artinya hubungan melalui pendekatan sosial secara langsung antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Contohnya pertemuan keluarga, pengajian bersama, atau kerja bakti lingkungan. Yang ketiga ada pola individual, yang artinya hubungan yang dilakukan secara personal, misalnya komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa untuk membicarakan perkembangan anak. Yang keempat ada pola kolektif, yang artinya hubungan yang melibatkan banyak pihak, baik dari sekolah maupun masyarakat, contohnya penyelenggaraan lomba antar sekolah. Selanjutnya kita bahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Bagaimana sih perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat? Perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan hubungan masyarakat. Tujuannya agar program kerja sekolah dan masyarakat berjalan sistematis dan terarah. Nah, berikut adalah proses perencanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah menentukan bentuk hubungan secara jelas, apa saja yang ingin dibangun antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, menentukan program sesuai sarana dan tujuan. Misalnya, program komunikasi, kegiatan, budaya, atau pembelajaran berbasis masyarakat. Yang ketiga adalah menentukan program sesuai sarana dan tujuan jadwal. Disusun dengan menyesuaikan kalender sekolah dan waktu masyarakat. Yang keempat adalah menentukan sumber dan besarnya biaya, di mana proses ini dilakukan agar tiap kegiatan memiliki pendanaan yang jelas. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kegiatan eksternal dan juga kegiatan internal. Nah, di mana dalam kegiatan eksternal dapat dibagi menjadi beberapa nih bagian. Yang pertama adalah secara langsung atau tatap muka. Misalnya mengadakan rapat dan pertemuan bersama dengan pihak-pihak komite sekolah, menjamu tamu, melakukan konsultasi dengan tokoh masyarakat. Yang kedua ada secara tidak langsung, yaitu kegiatan yang menggunakan media perantara tertentu. Misalnya melalui handphone, televisi, majalah, radio, media sekolah, dan internet. Peran komite sekolah atau organisasi antar orang tua di sini sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, sekaligus membantu kelancaran kegiatan. Nah, selanjutnya ada kegiatan internal nih. Kegiatan internal, kegiatan yang berfokus pada publik di dalam sekolah. Contohnya ada guru, staf, dan siswa. Dalam kegiatan internal ini terdapat prinsip di mana di dalamnya mencakup
Penyampaian informasi tentang kebijakan dan sistem sekolah. Kesempatan warga sekolah menyampaikan aspirasi, misalnya lewat kotak saran. Menjaga hubungan baik antara guru, staf, dan siswa. Caranya atau cara tidak langsung yaitu edaran sekolah, surat, papan, dan mading. Atau secara langsung dari rapat, dewan guru, upacara bendera, redaksi, studi-tur, dan kayaknya. Kegiatan internal maupun eksternal keduanya masih memerlukan perhatian khusus oleh kepala sekolah. Program humas yang berjalan dengan baik tentunya memiliki beberapa faktor yang diantaranya perencanaan secara sistematis dan hubungan komunikasi yang baik antara sekolah, guru, serta jajarannya oleh pihak sekolah. Tanpa adanya faktor tersebut, kegiatan hubungan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada tahapan hubungan sekolah dengan masyarakat. Agar program berjalan efektif, hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan, program, jadwal, dan sumber daya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, pembagian tugas, menyusun aturan, serta koordinasi. Yang ketiga ada pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan juga arahan dari kepala sekolah. Dan yang keempat ada evaluasi atau evaluation, memberikan program, yaitu memperbaiki program, menilai hasil yang menemukan hambatan, dan menurut Rosnadi, tahapan ini juga harus dilengkapi dengan analisis lingkungan, mengenali perilaku masyarakat, dan mendapatkan feedback untuk penyesuaian. Teknik hubungan sekolah dan masyarakat, yang dimana pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat membutuhkan teknik tertentu agar informasi tersampaikan dengan baik. Beberapa cara yang sering digunakan antara lain rapat dengan orang tua, pameran pendidikan, hingga publikasi lewat media sosial dan brosur. Dengan teknik ini, sekolah dapat memperkenalkan program dan menjaga komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, kerjasama antara hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di PPT ditunjukkan bahwa bentuk kerjasama bisa informasional, edukatif, institusional, dan partisipatif. Polanya bisa formal, non-formal, individual, atau kolektif. Nah, mari kita bahas dengan contoh sehari-hari. Yang pertama ada kerjasama informasional. Sekolah ini memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya bikin buletin bulanan yang isinya laporan kegiatan siswa, prestasi, sama agenda yang akan mendatang. Sekarang malah lebih simpel. Banyak sekolah update di Instagram atau bikin grup di WA resmi. Ada juga sekolah yang bikin podcast singkat tiap bulannya. Isinya obrolan guru atau alumni. Orang tua bisa dengar sambil kerja. Cara kreatif seperti ini bikin info sekolah lebih nyampe. Yang kedua ada kerjasama edukatif. Masyarakat jadi sumber belajar bagi siswa. Misalnya, ada orang tua yang kerja sebagai dokter dipanggil ke sekolah buat ngasih penyuluhan kesehatan. Polisi bisa cerita tentang keselamatan lalu lintas. Petani bisa ngajarin cara menanam hidroponik. Ada juga program Career Day atau di mana berbagai profesi datang ke sekolah. Anak-anak bisa lihat langsung, oh kalau jadi arsitek itu kerjanya begini, kalau jadi wartawan begitu, jadi lebih kebayang masa depan mereka. Yang ketiga ada kerjasama institusional sekolah, di mana sekolah bekerja sama dengan lembaga tertentu. Contoh, sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk mengecek kesehatan rutin, dengan bank untuk edukasi keuangan, dengan PLN untuk edukasi hemat energi, atau dengan universitas untuk bimbingan penelitian kecil siswa. Bahkan, ada sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk program daur ulang sampah. Jadi, manfaatnya lebih luas, bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Yang keempat, ada kerjasama partisipatif. Masyarakat ikut terlibat langsung, baik berupa tenaga, ide, maupun dana. Misalnya, warga dan orang tua bersama-sama gotong royong, memperbaiki lapangan sekolah, alumni menyumbang buku atau komputer, atau masyarakat ikut merampaikan festival seni dengan membuka stand budaya dan makanan khas daerah. Selanjutnya ada pengaruh masyarakat oleh sekolah, yang dimana seperti yang kita ketahui, masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan mutu dan citra sekolah, yang dimana lingkungan sosial yang beragam membawa harapan dan tuntunan kepada berbeda terhadap pendidikan. Ada beberapa cara yang dimana salah satunya beberapa bentuk pengaruh antara lain. Yang pertama ada partisipasi orang tua dalam pendidikan dan pemantauan perkembangan anak. Yang kedua ada dukungan tokoh masyarakat serta komite sekolah dalam program pendidikan. Yang ketiga ada alumni yang ikut membantu pengembangan sekolah. Yang keempat, dengan keterlibatan aktif masyarakat, sekolah lebih mudah membangun komunikasi, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menanamkan nilai sosial dan moral kepada siswa.
Oke, selanjutnya mengenai kendala dan juga solusi yang dapat terjadi dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Di mana kendalanya adalah hubungan sekolah dengan masyarakat sering menghadapi beberapa hambatan. Misalnya, komunikasi kurang efektif di mana masih mengandalkan cara konvensional. Misalnya, si guru ini masih menggunakan surat edaran tetapi dalam bentuk fisik. Akibatnya, sedangkan orang tua sendiri itu sudah aktif dalam bentuk WA. Informasi tidak selalu sampai karena dari anak pun ketika dikasih surat edaran itu bakal lupa. Selanjutnya, persepsi masyarakat yang sempit, sekolah dianggap hanya urusan guru. Selanjutnya, keterbatasan waktu dan sumber daya, orang tua sibuk, sekolah kekurangan dana. Selanjutnya ada perbedaan harapan fokus di mana sekolah dan masyarakat kadang tidak sejalan. Yang terakhir ada faktor sosial budaya. Di beberapa daerah, orang tua enggan memberikan masukan karena budaya paternalistik. Nah, selanjutnya dari kendala-kendala tersebut, ada nggak sih solusi yang bisa kita lakukan? Ada solusinya adalah untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah dapat membangun sistem komunikasi terpadu atau tatap muka digital. Yaitu dengan cara melalui hubungan dengan digital, hubungan antara menggunakan komunikasi digital seperti handphone. Selanjutnya, memperkuat peran komunitas sekolah sebagai jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya, menyusun program berbasis kebutuhan lokal, misalnya pelatihan keterampilan atau kegiatan pertanian. Selanjutnya, menjalin kemitraan dengan dunia usaha lokal untuk beasiswa dan juga sarana. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi rutin dengan indikator keberhasilan yang jelas. Jadi dengan solusi ini, hubungan sekolah dan masyarakat bisa lebih harmonis, partisipatif, dan juga berkelanjut. Jadi, hubungan sekolah dengan masyarakat itu adalah kolaborasi dua arah. Ada konsepnya, ada prinsip yang harus dipegang, ada implementasi nyata. Tahapan yang jelas, bentuk kerjasama yang bisa dilakukan, dan tentu ada kendala yang perlu solusi. Kalau semua itu dijalankan dengan baik, sekolah bukan hanya jadi tempat anak belajar, tetapi juga jadi pusat yang menghidupkan masyarakat di sekitarnya. Hubungan ini bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang nyata. Kalau sekolah dengan dekat dengan masyarakat, sekolah akan lebih mudah berkembang, dan kalau masyarakat dekat dengan sekolah, mereka akan lebih bangga dengan generasi mudanya. Terima kasih untuk presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.